Kerajaan Hindu-Buddha dan Islam di Indonesia, bagian kedua. Kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam tertua di Indonesia. Berdiri sekitar abad ke-13 Masehi dan terletak di Lok Sumawe, tepatnya di Sungai Pasai, Aceh Utara. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Murah Siluh yang bergelar Sultan Malik Al-Saleh. Kerajaan Samudra Pasai mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Tohir II. Keberadaan Kerajaan Samudra Pasai dibuktikan melalui 1. Catatan Marco Polo dari Italia yang menetap selama 5 bulan di Samudra Pasai. 2. Catatan sejarawan asal Maroko bernama Ibnu Battuta yang menjelaskan bahwa Samudra Pasai menjadi pusat belajar agama Islam. Bukti kejayaan Kerajaan Samudra Pasai. Di antara bukti kejayaan Kerajaan Samudra Pasai adalah A. Kerajaan Samudra Pasai dikenal sebagai pusat penyebaran agama Islam dan pusat perdagangan. B. Sultan Malik Al-Tohir II menyediakan istananya untuk digunakan sebagai tempat musyawarah para ulama. C. Kerajaan memiliki sikap terbuka dalam berhubungan dengan negara lain, seperti ketika seorang pengembara Maroko bernama Ibnu Battuta singgah di Kerajaan Samudra Pasai, diterima dengan baik oleh Sultan. Penyebab kemunduran Kerajaan Samudra Pasai. Di antara penyebab kemunduran Kerajaan Samudra Pasai adalah A. Perebutan kekuasaan antara keturunan Sultan Pasai. B. Serangan dari Kerajaan Majapahit. C. Munculnya Kesultanan Malaka yang mendominasi sektor perdagangan di kawasan Selat Malaka dan mengungguli Kerajaan Samudra Pasai dalam aspek sosial, politik, dan militer. Peninggalan Kerajaan Samudra Pasai. 1. Cakra Dunia. Lonceng Cakra Dunia merupakan hadiah persahabatan dari penguasa daratan Tiongkok Kaisar Yongle yang mengutus Laksamana Cheng Ho untuk diberikan kepada Kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1414 Masehi, yang kemudian dibawa ke Kutaraja atau Banda Aceh setelah Kerajaan Samudra Pasai ditaklukkan oleh Aceh Darussalam. 2. Mata uang emas. Samudra Pasai mengeluarkan mata uang emas yang disebut dirham dan digunakan secara resmi dalam perdagangan di kerajaan. Mata uang ini berupa kepingan emas yang bertuliskan lafaz tertentu dalam bahasa Arab. 3. Makam Sultan Malik Al-Saleh. Makam Sultan Malik Al-Saleh di Gampong Beuringin, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara. Di sebelah makam terdapat makam putranya, yaitu Sultan Muhammad Malik Al-Zahir. Batu nisan makam ini memperlihatkan peralihan dari pengaruh arsitektur Buddhis ke Islam dan terdapat tulisan kaligrafi Islam. Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh terletak di tepi Selat Malaka yang beribu kota di Kutaraja, sekarang Banda Aceh, Kabupaten Pidi. Kerajaan Aceh berdiri pada abad ke-16 Masehi. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Mugoyed Shah dan mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Kerajaan Aceh mampu memperluas wilayahnya sampai ke Semenanjung Malaka, yaitu Johor, Pahang, dan Kedah. Kekuatan utama kerajaan terletak pada angkatan perangnya. Armada Angkatan Laut Kerajaan Aceh terkuat di Selat Malaka. Kemunduran Kerajaan Aceh. Di antara faktor penyebab kemunduran Kerajaan Aceh adalah A. Kekalahan Aceh melawan Portugis di Malaka pada tahun 1629. B. Tidak ada tokoh yang cakap sepeninggal Sultan Iskandar Muda. C. Daerah-daerah taklukan yang jauh dari pusat pemerintahan mulai memisahkan diri, seperti Johor, Perlak, Pahang, Minangkabau, dan Siak. Peninggalan Kerajaan Aceh. 1. Masjid Baitur Rahman. Masjid Baitur Rahman dibangun oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1612 Masehi. Masjid ini salah satu bangunan yang tidak rubuh oleh tsunami Aceh pada tahun 2004 lalu. 2. Benteng Indrapatra. Benteng ini dibangun oleh kerajaan Hindu pertama di Aceh, yaitu Kerajaan Namuri.
Setelah dikuasai oleh kerajaan Aceh, para sultan dan ratu yang memimpin tidak berniat menghancurkannya. 3. Makam Sultan Iskandar Muda. Makam ini bernuansa Islam yang memiliki ukiran dan pahatan kaligrafi yang indah pada batu nisannya. Terletak di Gampong Puniti, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh, dekat Mauligu Aceh, yaitu tempat tinggal Gubernur Aceh. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, terletak di daerah Bintoro dekat muara Sungai Demak. Kerajaan Demak didirikan oleh para wali songo dengan mengangkat Raden Patah sebagai raja pertama kerajaan Demak. Penerus Raden Patah yang bernama Pati Unus pernah menyerang Portugis di Malaka sebanyak 2 kali. Karena penyerangan dilakukan ke utara, Pati Unus dikenal dengan nama Pangeran Sabrang Lor. Pada masa pemerintahan Sultan Trenggono, kerajaan Demak menjadi kerajaan yang kuat dan memiliki wilayah yang luas. Bukti kemajuan kerajaan Demak. Di antara bukti kemajuan dari kerajaan Demak adalah A. Memiliki wilayah kerajaan yang luas dengan dikuasainya Kalimantan, Semarang, Jepara, Rembang, kepulauan di Selat Karimata, Tuban, dan Gresik. B. Kegiatan perdagangan mencapai hingga ke Pasai, Malaka, dan Maluku dengan mengirimkan hasil bumi berupa beras. Pada masa ini, dibangun pelabuhan di Jepara sebagai sarana perdagangan. C. Kerajaan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Penyebaran agama Islam ini dilakukan oleh para wali songo atau 9 wali. Wali Sanga. 1. Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maghribi menyebarkan agama Islam di Gresik. 2. Sunan Ampel atau Raden Rahmat menyebarkan agama Islam di Ampel, Surabaya. 3. Sunan Bonang atau Raden Maulana Makhdum Ibrahim, putra Sunan Ampel, menyebarkan agama Islam di Tuban. 4. Sunan Derajat atau Raden Syarifuddin, putra Sunan Ampel, menyebarkan agama Islam di Derajat dekat Sekayu, Surabaya. 5. Sunan Giri atau Raden Paku menyebarkan agama Islam di Bukit Giri, Gresik, mendirikan Giri Kedaton sebagai pusat penyebaran agama Islam di Jawa. 6. Sunan Kalijaga atau Raden Mas Said menyebarkan agama Islam di Kadilangu dekat Demak. 7. Sunan Kudus atau Ja'far Shodiq menyebarkan agama Islam di Kudus. 8. Sunan Muria atau Raden Umar Said menyebarkan agama Islam di Gunung Muria, Kudus. 9. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah menyebarkan agama Islam di Gunung Jati, Cirebon. Peninggalan Kerajaan Demak. 1. Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak dibangun oleh Wali Sanga pada tahun 1478 Masehi pada masa pemerintahan Raden Patah. Tujuan pembangunannya sebagai sarana penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. 2. Soko Guru Masjid Agung Demak. Soko Guru merupakan tiang penyangga yang terdapat di Masjid Agung Demak. Ada 4 buah soko guru yang dibuat oleh Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, dan Sunan Gunung Jati. Soko guru yang dibuat oleh Sunan Kalijaga terbuat dari serpihan kayu yang direkatkan sehingga membentuk tiang, disebut dengan soko tatan. 3. Makam Sunan Kalijaga. Makam ini terletak di Desa Kadilangu, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Bentuk jirat pada makam berupa gada, kurawal, dan matahari. Makam ini berada satu komplek dengan masjid. Kerajaan Banten. Kerajaan Banten terletak di ujung barat Pulau Jawa. Kerajaan Banten awalnya merupakan daerah kekuasaan kerajaan Sunda yang beragama Hindu dan berada di bawah kekuasaan kerajaan Demak. Kerajaan Banten didirikan oleh Fathahillah dengan raja pertamanya Sultan Hasanuddin, putra dari Fathahillah. Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa. Peninggalan Kerajaan Banten. 1. Masjid Agung Banten. Masjid ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin. Keunikan Masjid Banten terletak pada menara yang mirip mercusuar dan atapnya mirip pagoda khas Cina. 2. Benteng Spilwis. Benteng ini memiliki menara pengawas kapal di bagian utara benteng. Di dalam benteng terdapat 4 makam pejabat tinggi VOC dan bunker bawah tanah yang terhubung ke sisi barat benteng. 3.
Meriam Ki Amuk. Meriam Ki Amuk terletak di depan Masjid Agung Banten. Konon, Meriam Ki Amuk digunakan untuk menjaga pelabuhan Karang Hantu di Teluk Banten. Kerajaan Ternate. Raja Ternate pertama yang memeluk Islam adalah Kolano Marhum. Kerajaan Ternate mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Babullah yang mendapat sebutan Raja 72 Pulau. Kedaulatan Kesultanan Ternate berakhir pada masa pemerintahan Sultan Sibori yang menyerah dan diasingkan ke Batavia. Peninggalan Kerajaan Ternate. 1. Istana Sultan Ternate. Istana Sultan Ternate adalah bangunan yang digunakan oleh para sultan untuk menjalankan pemerintahan dan terletak di Kodia Ternate, Sulawesi. 2. Masjid Sultan Ternate. Masjid ini dikenal juga dengan nama Masjid Besar Sigilamo. Masjid ini terkenal dengan aturan adat yang tegas, seperti larangan memakai sarung atau wajib mengenakan celana panjang bagi jamaahnya, kewajiban memakai penutup kepala, serta larangan bagi perempuan untuk beribadah di masjid ini. 3. Makam Sultan Babullah. Makam ini berada di Maluku Utara, Ternate. Makam ini terletak di puncak bukit Waramadiyahi, kampung tertinggi dan tertua yang ada di Ternate. Untuk sampai di makam sang sultan, harus mendaki Gunung Gamalama sejauh 1 km. Kerajaan Tidore. Raja pertama Kerajaan Tidore bernama Sahayati. Penguasa Tidore yang pertama masuk Islam bernama Ciriliyati dengan gelar Sultan Jamaluddin. Masa ke masa Kerajaan Tidore terjadi pada masa pemerintahan Sultan Nuku. Peninggalan Kerajaan Tidore. 1. Kadatuki atau Istana Ki. Bentuk Kadatuki menyerupai kalajengking jantan. Kadatuki dijadikan sebagai istana kerajaan Tidore yang menyimpan harta benda berharga peninggalan kerajaan. 2. Benteng Tore. Benteng Tore dibangun oleh Portugis atas izin Sultan Gapi Baguna. Letaknya tidak jauh dari istana Kadatuki. Nama Benteng Tore diambil dari nama Kapten Portugis Hernando de la Torre yang memimpin saat datang ke Maluku. 3. Benteng Tahula. Benteng ini digunakan untuk melindungi kapal-kapal Spanyol yang sedang berlabuh. Sultan Hamzah Fahruddin meminta benteng ini dipertahankan sebagai tempat tinggal kerajaan ketika diminta dihancurkan oleh Belanda. Kerajaan Ternate Tidore. 1. Kerajaan Ternate dan Tidore sangat terkenal dengan hasil rempah-rempahnya seperti pala, lada, cengkeh, dan sejenisnya. 2. Pada tahun 1801, Sultan Nuku berhasil menyatukan kerajaan Tidore dan Ternate. Sultan Nuku berhasil mengusir Belanda dan Inggris yang ingin menguasai wilayah kerajaan. Dengan bersatunya kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore, maka kerajaan ini menjadi Kerajaan Ternate Tidore. Kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo merupakan gabungan dua kerajaan yang bersatu, yaitu Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo, dan merupakan kerajaan Islam pertama di Sulawesi. Kerajaan Goa Talo terletak di Sobaupau, Makassar, Sulawesi Selatan. Raja pertama dari Kerajaan Goa Talo yang memeluk agama Islam bernama Raja Kareng Matoaya yang bergelar Sultan Abdullah Awalu Islam. Kerajaan Goa Talo mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin yang dijuluki ayam jantan dari timur karena keberaniannya melawan penjajah Belanda yang ingin memonopoli perdagangan di wilayahnya. Bentuk perlawanan Sultan Hasanuddin melawan penjajah Belanda. Pada tahun 1660, Sultan Hasanuddin mulai memerangi penjajah Belanda. Tetapi salah satu kerajaan taklukan dari kerajaan Goa ternyata membantu Belanda, yaitu Kerajaan Bone. Pada tahun 1666, di bawah pimpinan Laksamana Cornelis Spruit, Belanda berusaha menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil, salah satunya adalah Goa. Pertempuran terus berlangsung, bahkan Belanda menambah pasukan untuk mendesak Goa agar menyerah. Dugaan Belanda tepat, Goa mulai melemah dan bersedia mengadakan perjanjian damai, yaitu Perjanjian Bongaya pada tanggal 18 November 1667. Meski sudah melakukan perjanjian, Sultan Hasanuddin kembali melakukan perlawanan karena merasa dirugikan. Akhirnya, pihak Belanda meminta bantuan tentara dari Batavia. Karena mendapat
bantuan pasukan Belanda berhasil menerobos benteng terkuat di gua, yaitu Benteng Somba Opu pada tanggal 12 Juni 1669. Sultan Hasanuddin kemudian mengundurkan diri dari takhta kerajaan dan tetap menolak bekerja sama dengan Belanda. Peninggalan Kerajaan Gua Talo. 1. Benteng Fort Rotterdam. Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang, terletak di pinggir pantai sebelah barat kota Makassar. Benteng ini dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Goa ke-9 yang bernama Iman Rigau Daeng Bonto Kareng Lakiung. 2. Bala Lampoa. Bala Lampoa merupakan rekonstruksi dari istana kerajaan Goa yang didirikan pada masa pemerintahan Raja Goa ke-31 I Mangi Daeng Matutu pada tahun 1936. Dalam bahasa Makassar, Bala Lampoa berarti rumah besar. Saat ini berfungsi sebagai tempat menyimpan koleksi benda-benda kerajaan Goa. 3. Masjid Katangka. Masjid Katangka disebut juga dengan Masjid Hilal. Terletak di desa Katangka, Somba Opu, Goa. Diperkirakan dibangun pada tahun 1603. Nama Katangka diyakini berasal dari bahan pembuatnya, yaitu kayu katangka. Selanjutnya, silahkan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Selamat belajar.